pulau ini terkenal dikarenakan ratusan boneka yang memenuhi pulau tersebut. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton teman-teman. Selamat malam sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng saya Diki Mas Said. Malam ini, tepatnya di malam Jumat, kita akan membahas sebuah konten cerita horor. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk Anda semua, agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten horor, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kuning di bawah ini, agar kami akan memberikan informasi seputar urban horor di seluruh dunia atau di samping Anda. Kisah berikutnya, kita akan bahas sebuah pulau yang menyeramkan yang ada di beberapa tempat di dunia. Nah, sahabat R2 Indonesia, mendengar kata pulau, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Tentu saja akan terlintas pemandangan yang indah, tentu saja akan terlintas suasana yang sejuk, dan tempat liburan yang paling enak. Tapi apa jadinya jika pulau yang kalian tempati itu ternyata sebuah pulau angker yang misterius, atau pulau tersebut menjadi tempat tinggal para hantu dikarenakan peristiwa dari masa lalu? Dan kali ini kita akan membahas beberapa pulau paling angker di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita ada pulau Island of the Dolls, atau yang dikenal oleh La Isla de las Muñecas dalam bahasa setempat. Bagaimana tidak, pulau ini terkenal dikarenakan ratusan boneka yang memenuhi pulau tersebut. Dalam satu pulau ini banyak banget boneka berserakan. Meski terlihat seperti latar film horor, pulau buatan ini tadinya merupakan rumah seorang laki-laki bernama Don Julian Santana. Sekitar setengah abad yang lalu, Don Julian meninggalkan istri dan anaknya untuk pindah ke sebuah pulau di Danau Tesuilo di kanal Xochimilco. Suatu hari, ia menemukan tubuh seorang gadis di kanal dekat pulau tersebut. Menurut beberapa orang, kisah tersebut memang benar nyatanya. Sementara yang lainnya termasuk kerabatnya mengatakan Don Julian hanya membayangkan kejadian tersebut. Terlepas dari kebenarannya, Don Julian kemudian mengabadikan hidupnya untuk mengenang meninggalnya gadis tersebut dengan cara yang unik dan menarik. Dan bagi beberapa orang itu menyeramkan. Ia mulai mengumpulkan boneka dan menggantungkan boneka tersebut ke seluruh pulau untuk mengusir para roh jahat. Don Julian Santana mengumpulkan boneka dari kanal-kanal dan sampah yang ada di dekat rumahnya. Ia bahkan menjual hasil bumi yang ia tanam demi membeli lebih banyak boneka. Kebanyakan boneka yang ditemukan dalam kondisi kotor dan rusak. Entah matanya yang rusak, entah anggota tubuhnya yang hilang, atau banyak hal-hal yang tidak menarik dalam boneka tersebut. Namun Julian tidak berusaha membersihkannya atau memperbaikinya, melainkan langsung menggantungkannya di semua sudut di pulau tersebut. Bahkan bila boneka tersebut ditemukan dalam kondisi baik, angin dan cuaca perlahan-lahan mengubah wujud boneka tersebut yang aslinya sangat cantik akan menjadi lebih lusuh dan hancur. Don Julian juga memenuhi kabin tempat tinggalnya dengan boneka. Kamu bisa bayangkan, saya pun menghela nafas karena pulau itu banyak boneka. Dan ia dandani dengan pita
dan kacamata dan aksesoris lainnya. Meski banyak yang menganggap boneka tersebut tampak menyeramkan, Don Julian merasa bahwa boneka tersebut justru merupakan sebuah pelindung dirinya dari para hantu. Semasa hidupnya, ia dengan ramah menyambut para pengunjung yang penasaran ke pulau tersebut. Lalu ia mengajak mereka berkeliling pulau. Dan pada tahun 2001, Julian ditemukan tenggelam di lokasi yang sama di tempat ia menemukan tubuh sang gadis 50 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, pulau ini semakin populer dengan pengunjung yang membawa lebih banyak boneka. Beberapa yang lain mengganti pakaian boneka tersebut dan mulai kotor, sementara yang lain menempatkan persembahan di sekitar boneka dengan harapan mendapat keberuntungan. Di pulau ini juga terdapat sebuah museum kecil yang menyimpan beberapa artikel dari koran lokal tentang pulau tersebut, dan pemilik sebelumnya sekalian juga boneka pertama yang Julian koleksi dan termasuk boneka favoritnya. Dan yang kedua, pulau terseram yang ada di dunia namanya adalah Corregidor Island di Filipina. Siapa sangka salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu Filipina, punya pulau berhantu bernama Corregidor Island di Teluk Manila. Pulau yang bakal bikin siapa saja merinding, sebab diperkirakan belasan ribu tentara Filipina, Amerika, dan Jepang tewas mengenaskan di pulau tersebut pada saat Perang Dunia Kedua. Sejarahnya, Corregidor Island dikuasai oleh Amerika Serikat pada tahun 1570 sampai 1898 untuk dijadikan benteng atau basis militer dan penjara. Mereka kali itu berperang dengan Spain. Dan lalu ke abad ke-19, tentara Amerika Serikat membuat pangkalan perang yang besar, yang sangat besar di pulau tersebut untuk menjaga kekuasaannya di Asia. Nah, kemudian ketika Jepang menggebom Pearl Harbor pada tahun 1941, tentara Amerika menarik mundur pasukannya dari Hawaii ke Corregidor Island, dan Jepang pun makin beringas, dan pertempuran selanjutnya pecah, dan di sana disebutkan oleh dalam sejarah yaitu Battle of Corregidor. 1.000 orang tentara Amerika tewas dan 6.500 tentara Jepang tewas. Dalam peperangan tersebut, Anda bisa bayangkan banyaknya mayat yang berseliweran di pulau tersebut. Kemudian, Jepang berhasil menduduki pulaunya dan menahan 3.000 tentara Amerika Serikat. Dan mereka pun semua disiksa, dan tentunya banyak yang mati dari tentara Amerika tersebut. Namun, laporan lain menyebutkan terdapat 3.000 tentara Jepang yang tewas dengan cara bunuh diri setelah mendengar kabar kekalahan Jepang di pengeboman Hiroshima dan tentunya di Nagasaki. Usut punya usut, itu menjadi salah satu kasus bunuh diri massal terbesar di dunia pada zaman itu. Beberapa operator tur di Manila menawarkan paket tur hantu di Corregidor Island berbekal senter, dan mereka diajak untuk menyisiri bangunan tua dan bunker-bunker tentara di zaman dulu. Dan kabarnya mayat-mayat yang tewas di sana dikubur begitu saja, tidak seperti layaknya kuburan manusia. Dan konon hampir tiap sudut pulaunya ada kuburan manusia. Berbagai penampakan terlihat di pulau tersebut. Yang sering dilihat di sana adalah suara derap tentara baris berbaris dan isak tangis para korban dan tahanan. Bahkan sosok-sosok seperti tentara Amerika Serikat berbaju lengkap dan sosok tentara dengan penuh darah sering terlihat di pulau tersebut dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Berbagai penampakan di sana dilihat, dan paling banyak adalah penampakan yang ada berbentuk tentara Amerika dan tentara Jepang. Pulau terseram yaitu Pulau Malinta Tunnel adalah tempat yang dianggap paling seram di sana. Dan ini adalah ruangan bawah tanah yang sempat jadi ruang tahanan dan tempat bunuh diri para prajurit Jepang di suasana gelap dan lembab, dan menambah keangkeran pulau di Filipina tersebut. Bayangkan, pulau itu banyak banget mayat dan di bunker pun jadi pembunuhan massal. Dan pulau yang ketiga terseram menurut R2 Indonesia tentunya itu ada di Okinawa Island, Jepang.
Siapa sangka Jepang memiliki suatu pulau yang sangat seram. Walaupun Jepang terkenal dengan negara maju, dengan teknologi yang sangat maju dan gedung pencakar langit yang memenuhi hampir seluruh daratan negeri Sakura, ternyata memiliki pulau berhantu yang tidak kalah menyeramkan. Ya, pulau itu tersebut diberi nama Okinawa Island, Kepulauan Ryukyu yang di tempat pertumpahan darah antara Amerika Serikat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Perang yang terjadi selama 82 hari turut menelan ratusan ribu nyawa. Sekitar 12.500 orang Amerika dan 95 tentara Jepang akhirnya tewas. Tentara Amerika akhirnya menguasai pulau ini dan dijadikan sebagai penjara. Pasukan Jepang dan warga sipil disiksa secara sadis pada zaman itu. Namun sejarah menguak puluhan ribu tentara dan warga sipil kabarnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena begitu takut dengan siksaan tentara Amerika pada zaman itu. Kalau ditotal korban dari warga sipil, maka jumlah yang tewas di pulau tersebut kalian tahu itu bisa mencapai 100.000 lebih. Banyak tempat yang dianggap angker di Okinawa Island yang kebanyakan adalah bangunan peninggalan perang. Salah satunya rumah sakit di atas bukit yang sudah usung dan sudah tua. Kabarnya 17 suster Jepang di sana mengakhiri hidupnya dengan cara meledakkan granat, dan mereka menghancurkan badannya menggunakan granat di dekat gua yang terhubung dengan rumah sakit. Bekas ledakannya pun bisa terlihat di dinding gua. Jangan heran, banyak sosok perawat Jepang yang gentayangan di pulau tersebut. Menara Basely di pinggir pantai dan dijadikan tempat memantau perairan yang bikin seram, dan lampu-lampu yang sana sudah rusak yang sering mati dan menyala di malam hari itu adalah salah satu ornamen-ornamen seram di pulau Okinawa Jepang. Dan itulah beberapa pulau terseram dalam sejarah dunia. Kalau kalian tahu ada pulau apa lagi atau cerita horor apa lagi, kalian bisa komen di bawah, sampaikan ke kita akan ngulik soal urban legend pulau tersebut dan kita akan memberikan info ini kepada Anda. Kalau kalian suka cerita horor kali ini, saya cuma ingatkan untuk Anda untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng kuningnya agar kami bisa memberikan video horor, video menarik lainnya untuk Anda semua. Tetap waspada di samping Anda, mungkin di samping Anda ada sosok tak kasat mata. Saya pamit undur diri, saya Diki Marsaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.